Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah, NIM 2312400100. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dengan masa khalifah, yaitu ada 4 khalifah. 1. Abu Bakar As-Siddiq, kedua ada Utsman bin Affan, ketiga ada Umar bin Khattab, keempat ada Ali bin Abi Thalib. Arti dari Khulafaur Rasyidin yaitu para pemimpin yang diberi petunjuk yang adil dan bijaksana. Khulafaur Rasyidin juga para pemimpin umat Islam setelah wafat Nabi Muhammad SAW, yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Baiklah, kita masuk pada masa khalifah yang pertama, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq wafat 23 Agustus 634 Masehi atau sama dengan Jumadil akhir 13 Hijriah. Bakar juga di antara mereka yang pertama kali memeluk Islam setelah Rasulullah wafat. Abu Bakar juga khalifah yang pertama setelah Rasulullah SAW wafat pada tahun 632. Ia bernama asli Abu Bakar As-Siddiq yaitu bernama Ali Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, dalam memeluk Islam, Abu Bakar juga mengajak teman-temannya untuk masuk Islam. Mereka yang diajak oleh Abu Bakar masuk Islam yaitu ada Utsman bin Affan yang menjadi khalifah yang ketiga, ada Al-Zubair, ada Tolha, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Waqqas, ada Umar bin Mas'ud, ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ada Abdullah bin Abu Asad, ada Abu Salma, ada Khalid bin Wasad, ada Khalid bin Wasid, ada Abu Hudzaifah bin Al-Mughirah. Nah, di sini juga ada kebijakan penting pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu memerangi kaum murtad, munculnya nabi palsu, kodifikasi pembukaan Al-Quran, dan perluasan negara wilayah Islam. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar ini, perluasan wilayah Islam atau perkembangannya pada abad ke-7 sampai ke abad 19 dianggap hal yang wajar sebagai tindakan politik. Perluasan wilayah Islam pada abad ke-7 ini yang dilakukan oleh suatu negara ini. Selanjutnya yaitu wilayah pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Wilayah perkembangan Islamnya yaitu wilayah yang dikuasai Kekaisaran Persia di Bizantium Romawi, Persia, Irak, Syam, bagian utara Jazirah Arab. Perluasan wilayah ini dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Musanna bin Harithah. Bizantium, Damaskus oleh Yazid bin Abu Sufyan. Palestina oleh Amr bin As. Yordania oleh Syurahbil bin Hasanah. Hims oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Itu Abu Bakar As-Siddiq juga dikenal dengan keberaniannya dalam mempertahankan agama Islam. Masa pemerintahannya yang singkat selama 2 tahun diwarnai dengan tantangan, namun kontribusinya dalam perkembangan Islam sangat signifikan. Baik, nah di sini kita akan mengenalkan nama Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar adalah Umar bin Khattab ibnu Nufail ibnu Abd al-Uzza bin Riyah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy al-Adawi. 13 tahun setelah tahun gajah, tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu, lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab adalah Khalifah Rasyidin yang kedua yang memerintah dari Agustus 634 hingga pembunuhannya pada tahun 644 menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Perkembangan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab.
Pada masa Umar bin Khattab, Islam mengalami perkembangan yang signifikan. Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu pemimpin terbaik dalam sejarah Islam. Di bawah kepemimpinannya, pemerintahan Islam mencapai puncak kejayaan atau masa keemasan yang disebut dengan Golden Age. Khalifah Umar bin Khattab juga termasuk orang yang sebelum masuk Islam, termasuk orang yang paling memusuhi Islam sejajar dengan Umar bin Hisham atau Abu Jahal. Termasuk golongan yang orang yang awal masuk Islam. Nama besar Umar memberikan pengaruh terhadap proses dakwah Rasulullah SAW. Nah, Umar bin Khattab juga memiliki prestasi penting dalam pada masa khalifah, yaitu ada 3 poin. Yang pertama ada perluasan wilayah, yang kedua ada penataan administrasi keuangan pemerintahan, yang ketiga ada penataan kalender hijriah. Perluasan wilayah Islam pada masa Umar disebut dengan Futuhat al-Islamiyah karena pada masa ini terjadi perluasan wilayah di Syuriah yang memiliki kota penting, kekuatan, Bizantium, Damaskus, Jordania, Yerusalem, Hims dan Antioquia, Persia, Mesir, Afrika Utara, Armenia, dan Eropa Timur. Utsman bin Affan, beliau adalah Khulafaur Rasyidin yang berkuasa paling lama yang selama 12 tahun dari tahun 644 sampai 656. Ia merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi Khulafaur Rasyidin ketiga setelah Abu Bakar As-Siddiq. Pada khalifah yang ketiga, yaitu ada Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah Islam ketiga yang memerintah pada tahun 644 hingga 656 Masehi. Ia dikenal karena kesalehannya, kemurahan hati, dan kerendahan hati. Pada masa pemerintahannya, Islam memperluas wilayah hingga Khurasan, Armenia, Azerbaijan, dan Tripoli. Nah, prestasi yang dilakukan Utsman bin Affan itu apa saja sih? Di sini ada 4 poin prestasi yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, yaitu renovasi Mushaf Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, dan perluasan wilayah. Yang terakhir yaitu ada yang keempat, ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada perkembangan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang Islam keempat dan membuat kemajuan Islam yang signifikan. Selama kepemimpinannya, ia dikenal karena kecerdasannya yang dicari oleh khalifah lain untuk membantu memecahkan masalah-masalah sulit. Kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib di sini ada 4 poin. Yang pertama ada pergantian pejabat pemerintahan, yang kedua ada penantikan tanah memiliki negara, yang ketiga ada perkembangan ilmu pengetahuan, yang keempat ada perang Jamal dan perang Siffin. Ali bin Abi Thalib juga dilahirkan di Ka'bah pada hari Jumat tanggal 13 Rajab tahun 21 sebelum Hijriyah atau sekitar 599 Masehi. Beliau adalah anak terakhir dari 4 bersaudara. Awalnya dia diberi nama Haidar atau Haidarah oleh ibunya yang berarti singa. Dalam buku kisah hidup Ali bin Abi Thalib dari Dr. Mustafa Murad disebutkan nama lengkap Ali bin Abi Thalib yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Dirinya masuk Islam saat usia muda, bahkan masih anak-anak. Nabi Muhammad SAW mengasuh, mendidik, dan mengajari Ali sejak kecil. Setelah dewasa, kasih sayang sang Rasulullah yang membentuk karakter Ali. Meski masa kepemimpinannya sebagai khalifah cukup singkat ya Ali bin Abi Thalib ini, karena ada sejumlah prestasi yang Ali capai. Dirinya mampu mengganti beberapa pejabat yang kurang cakap dalam bekerja demi pemerintahan yang efektif dan efisien. Selain itu, Ali bin Abi Thalib juga membenahi keuangan negara Baitul Mal, sebab pada masa Khalifah Utsman bin Affan banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Ali bertanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Ia
menyita harta para pejabat yang diperoleh secara tidak benar. Selanjutnya harta itu disimpan di Baitul Mal untuk keperluan rakyat. Pengembangan pusat ilmu pengetahuan di Kufah mendapat perhatian khusus pada era Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam buku sejarah kebudayaan Islam, pada awalnya kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, akan tetapi Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmuwan pengetahuan, diantaranya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Apa sih penyebabnya Perang Jamal itu? Perang Jamal itu penyebabnya terjadi karena perbedaan pendapat terkait penyelesaian kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Selain itu, perang ini juga disebabkan oleh fitnah terselubung yang dilancarkan oleh provokator. Peperangan ini juga menimbulkan ribuan kaum muslimin yang gugur. Tolhah dan Zubair yang merupakan sahabat Nabi turut meninggal dunia. Perang Jamal dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib bersama pengikutnya. Ali mengurus para korban perang, menyolatkan hingga menguburkannya. Apa sih yang menimbulkan terjadinya perang Siffin itu? Perang Siffin itu terjadinya merupakan perang yang melibatkan tokoh-tokoh besar umat Islam, seperti peperangan antara kubu Ali bin Abu Thalib dengan Ummul Mukminin Aisyah, Tolhah dan Zubair bin Awam. Dan kenapa terjadi perang antara Ali dan Aisyah? Karena adanya adu domba oleh seseorang tak bertanggung jawab pada pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan yang berpihak kepada Aisyah. Jabatan sebagai khalifah Ali bin Abi Thalib tidak lama, hanya berselang 5 tahun sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib ia wafat pada 40 Hijriah. Sebagai seorang pemimpin, Ali bin Abi Thalib juga merupakan pribadi yang senantiasa yang berakhlak baik. Baiklah, dari pemaparan materi yang saya tadi berikan, yang dipaparkan tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu dengan 4 khalifah, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman bin Affan, ada Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Kalian harus mengetahui juga tentang karakteristik kepemimpinan tersebut. Yang tadi 4 khalifah itu, karakteristik seperti Abu Bakar, karakteristiknya itu lembut dan tegas. Karakteristik Umar bin Khattab yaitu cerdas dan tegas, dan mementingkan rakyatnya. Nah, itu karakteristik Umar. Dan yang ketiga, karakteristik Utsman bin Affan yaitu soleh, penyantun, dan sabar. Yang keempat, ada karakteristik Ali bin Abi Thalib yaitu tegas, mengutamakan kebenaran. Jadi kalian harus mengingat bahwa itulah karakteristik Khulafaur Rasyidin dengan 4 khalifah yang harus kita ketahui. Mungkin dari pemaparan tersebut hanya itu yang bisa saya paparkan perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.